Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Deva Sari, Ya, CGP Angkatan 11 dari Kota Bukit Tinggi. heeh, Hari ini saya meminta izin ke Ibu ya, untuk mewawancarai Ibu terkait dengan tugas modul 3.1 saya, demonstrasi heeh, kontekstual, ya, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin. mhm, Izin Ibu untuk ya, 15 menit ke depan mewawancarai Ibu. oke, Iya. insyaallah. Nah, pertanyaan yang pertama nih Bu, Ya, selama Ibu menjadi kepala sekolah, heeh, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan mhm, kasus-kasus bujukan moral? ya, Di sini dapat saya jelaskan kalau untuk kasus dilema etika itu adalah Ibu mengambil keputusan terkait kasus benar lawan benar. Sedangkan untuk yang bujukan moral adalah pengambilan keputusan terkait kasus benar lawan salah. Apakah kedua kasus ini pernah ada atau bagaimana, Bu? iya. Kalau kasus itu memang, eee, nggak mungkin nggak ada, tentu, besar kecilnya tentu ada. Kalau dilema, etika, itu memang ada, terdapat di sekolah kita ini, yaitu mengenai, yang lagi maraknya sekarang yaitu tentang, mengenai PIN polio Oh iya, Bu. untuk anak-anak TK, Iya betul, mhm. Bu. Di mana, anak-anak itu PIN polio itu merupakan hak setiap anak. Mm-mm. Kami, pihak sekolah mendukung sepenuhnya program yang, diturunkan oleh pemerintah, untuk dilaksanakan di TK. Iya. Namun, tentu karena sasarannya anak-anak, langsung ke anaknya, tentu kita, minta, persetujuan sebelumnya kepada orang tua mereka. Oh iya, baik Ibu. Jadi selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama Iya, berarti iya, ya Bu ya. heeh. Nah itu bagaimana Ibu menjalankannya? Ya, sebelum pelaksanaan PIN polio dilakukan di sekolah, eee, kami, beserta pihak terkait mengadakan, sosialisasi. Mm-mm. Sosialisasi tentang manfaat, kegunaan tentang PIN polio ini. Jadi kami mengadakan, pertemuan, diundang wali murid, dilakukanlah pertemuan mengenai sosialisasi tentang PIN polio tersebut. Berarti itu langkah-langkah dan prosedur yang Ibu ambil ya Bu Langkah-langkah yang ya. kita ambil, Iya baik ya. Ibu. Nah apakah langkah-langkah yang Ibu ambil itu menurut Ibu sudah efektif? Hmm. Kalau menurut kami efektif, efektif sekali karena kita langsung, berhadapan langsung dengan si orang tua dengan wali murid. Iya. Jadi, wali murid bisa dia mengambil, keputusan di mana baiknya untuk ke depan bagi anak-anaknya. Jadi tanpa ada paksaan intimidasi dari kita. Jadi wali murid bisa pokoknya mengambil gimana lah keputusan yang harus dia ambil untuk anaknya. Apa ada tantangan Ibu? Ada, Ada. ada, ada. Kalau boleh tahu apa Ibu? Ya setelah dilakukan sosialisasi, tentu pendapat dan pemahaman kita ini berbeda-beda. Ada ada yang menerima dengan setelah disosialisasikan, Iya ada yang benar. menerima. Namun ada juga yang menolak, Baik. karena mereka berprinsip memang kami sejak dari dulu anak kami tidak pernah diimunisasi. Iya betul. Nah, Kalau gitu udah benar. berkaitan dengan prinsip kita nggak bisa Iya, memaksakan ya Bu iya ya. betul betul. Nah untuk kasus-kasus tersebut, apakah Ibu menjadwalkan rutin per bulan atau apa ketika ada kasus langsung ditangani saat itu? Kalau dijadwalkan memang enggak. Kalau pemberian PIN polio ini kan memang ada jadwalnya. Mm-mm, betul. Jadi sebelum eee, dilaksanakan baru kami mengadakan, pertemuan sosialisasi dengan wali murid. Berarti fleksibel ya Bu ya, Iya, disesuaikan ya Bu ya. disesuaikan dengan jadwal yang Mm-mm. ada.
Baik Ibu, selanjutnya Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan? Eh, Ya, kalau itu kami kan di sekolah ada bersama dengan teman-teman. Oh, dibicarakan, heeh, betul. Dibicarakan bersama teman-teman, dikomunikasikan bagaimana bagusnya. Atau ya pokoknya kami komunikasikanlah. eh, Kami apakan bersama. Iya, Bagaimana baiknya dimusyawarahkan. dimusyawarahkan secara bersama. Intinya kolaborasi penting ya, Bu ya. Kolaborasi ya dengan Iya. teman-teman. Nah, Ibu, pertanyaan terakhir nih, Bu. Iya. Ibu jadi kepala sekolah udah berapa lama, Bu? Kalau kepala sekolahnya berapa ya? Sejak 2014 berarti sudah 10 tahun ya. 10 tahun, Masya 10 Allah, tahun. 10 tahun. Nah, dari Ya, 10 tahun Ibu heeh, menjabat jadi kepala sekolah, ya. apa pengalaman menarik dan pengalaman tak terduga yang pernah Ibu alami Wah, untuk mengambil keputusan? untuk ambil keputusan ini ya. Ya, menariknya gimana ya? Eh, Keputusan itu mungkin tentu tidak walaupun kita seorang kepala sekolah, tentu kita tidak bisa langsung memutuskan sendiri harus begini, harus sesuai dengan hasil kebijakan kita. Tentu kita musyawarahkan dengan teman-teman di sekolah, dan kami juga di bawah naungan yayasan, hal-hal yang penting yang seharusnya dibicarakan dengan yayasan tentu kami minta pendapat, saran dari yayasan. Itu tidak mungkin langsung kita harus begini langsung diputuskan, tentu tidak mungkin. Berarti harus mempertimbangkan dan melibatkan beberapa pihak juga ya, Iya, Bu. iya betul. Wah, biasa sekali Ibu pembicaraan kita hari ini gitu ya. Alhamdulillah. Dan sangat menginspirasi saya, Iya, ternyata menjadi kepala sekolah itu kerjaannya tidak mudah ya. Banyak yang harus dipertimbangkan iya. gitu. Walaupun berat tapi Ibu pasti sangat menyenangi pekerjaan Ibu tentunya. Alhamdulillah insya Allah. Terima kasih Ibu sudah Iya. meluangkan waktunya. Heeh. Saya mohon pamit. Iya, Ibu Assalamualaikum Deva. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak, terima kasih untuk keluangan waktu Bapak Yeah. dan telah mengizinkan saya untuk melakukan wawancara Hmm. kepada Bapak terkait dengan pemenuhan tugas saya di tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin. Di sini saya mau Bapak berbagi pengalaman kepada saya tentang Bapak mengambil keputusan di sekolah berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Yeah. Nah, boleh saya bertanya Bapak? Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, terima kasih Bu Deva ya. Bu Deva CGP berapa? Angkatan 11. Angkatan 11. Dari SMP 7 ya. SMP Iya. kita ini ya, alhamdulillah. Terus satunya dari SMP kita yang terus CGP di ini. Iya, Pak. Jadi Bu Deva terkait dengan dilema etika dan rujukan moral, tentunya semua itu memang sharing kita alami di sekolah. Lalu bagaimana kita mengambil putusan terhadap kedua hal tersebut? Tentu kalau kita bandingkan antara dilema etika dengan rujukan moral, tentu lebih gampang kita ketika kita dihadapkan kepada masalah yang sifatnya rujukan moral ya. Yang sudah susah itu ketika kita menghadapi masalah atau keputusan terkait dengan dilema etika. Ini memang agak susah kita. Kalau saya ibaratkan ini seperti makan buah semalakama, tapi kebalikannya ya, kebalikannya. Kalau buah semalakama itu kan kita memilih yang keduanya salah gitu kan, salah. Tapi kalau dilema etika itu kedua-duanya benar, mana harus kita utamakan. Nah, kalau seperti yang katakan di awal tadi, yang namanya dilema etika, kita harus mengambil satu keputusan dari beberapa
eh, pernyataan katakanlah mungkin situasi yang benar, misalnya 2 atau bisa 3. Kalau yang berjuga moral itu antara yang salah dengan yang benar. Nah, terkait dengan dilema etika, kalau yang kita alami memang seperti yang kita ketahui masih sering juga kita hadapi itu. Dulu di sekolah kita ini pernah kejadian yang kita sama-sama menghadapi seperti itu ketika ada anak kita yang banyak kesurupan. Masih ingat ya kesurupan kita itu. Nah, banyak kesurupan, satu sisi kita harus tetap melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian sisi lain tuh ada anak kita yang kesurupan. Yang namanya kesurupan ini pasti dia akan pindah-pindah ya dengan masalah yang lain. Nah, ketika itu memang ada satu dilema kita itu. Nah, mana yang harus diutamakan? Nah, kalau kita biarkan anak-anak yang kesurupan ini tetap mengikuti pelajaran dan personal yang tetap langsung, itu akan semakin banyak korban berjatuhan. Nah, ketika itu kita ambil kebijakan atau keputusan, maka ketika itu anak kita pulangkan ya, belajar di rumah, bahkan mungkin daring waktu itu ya, ada sekitar 3 hari atau beberapa hari. Nah, jadi ada dua sisi yang benar. Satu sisi kita harus menyelamatkan anak-anak yang tidak yang kena kesurupan ini sehingga tidak menular yang lainnya. Kemudian satu sisi kita juga harus tetap melaksanakan pelajaran. Nah, itu salah satu contoh yang telah kita hadapi di sekolah kita ini. Jadi masing-masing kasus itu sebenarnya punya nilai kebajikan. Punya kebajikan ya. Kita ambil ini juga bagus, ini juga bagus, teman. Mana yang lebih banyak mungkin mudaratnya itu yang kita tinggalkan gitu kan. Nah, seperti itu dia. Kita ambil yang banyak manfaatnya. Terus Pak, untuk kasus yang lain nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di lain kasus yang dilema etika itu? Iya, sebenarnya kita kan tidak ada punya prosedur tersendiri untuk itu ya. Juga tergantung kepada sifatnya situasi atau sifatnya gitu kan. Dan kita juga tidak secara rutin karena mungkin terjadwal tidak juga demikian halnya. Mungkin yang terjadwal mungkin ketika mungkin kita mau rapat naik kelas kan juga situ bicarakan hal yang menyangkut dengan keputusan seperti itu. Biasanya kita kan antara mungkin bagaimana kita memutuskan anak ini apakah dia mengulang atau tidak, itu bisa seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya ya juga tergantung kepada seperti apa kasus yang kita alami itu, kita hadapi itu. Nah, kalau seandainya memang agak terlalu rumit, agak terlalu banyak dilemanya, tentu kita akan berupaya lah mungkin meminta masukan-masukan dari guru-guru senior atau mungkin jadi beberapa orang guru utama mungkin yang bisa dianggap cakap lah untuk itu. Tidak ada langkah khusus untuk itu. Berarti penyelesaian masalah itu pada saat masalah itu ada, kalau memang berat langsung diselesaikan hari itu. Iya. Kalau misalnya masalahnya tidak terlalu berat, berarti diselesaikan dalam rapat gitu ya Pak ya, rapat bulanan. Tergantung juga lah, tergantung juga. Berarti kalau untuk prosedur penyelesaiannya tergantung dari berat ringan masalah itu. Iya, dengan masalah ya. Kadang harus cepat diambil keputusan gitu kan, keputusan. Oke, baik Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya ada. Kita kan juga dibantu oleh beberapa orang wakil kepala sekolah ya. Nah, sekolah itu memang kita minta masukan atau saran dari itu. Tidak hanya itu, kadang-kadang kan kalau seandainya malah kita juga lempar juga di rapat dewan guru. Nah, gimana kita itu juga tergantung kepada seperti apa mungkin dilema yang kita hadapi. Bahkan bisa juga nanti kita berkonsultasi dengan dinas pendidikan sampai itu gitu. Jadi memang pulang seperti apa kasusnya gitu kan. Ternyata berat ya Pak ya. Berat juga. Iya benar. Nah. Baik Bapak, pertanyaan terakhir Bapak. Pembelajaran apa yang Bapak dapatkan dari penyelesaian masalah-masalah yang pernah Bapak hadapi? Yang penting ketika kita menghadapi dilema seperti ini, tentu kita pertama harus menghadapi dengan tenang. Ya, tenang, kita pelajari, kita identifikasi seperti apa malas kita hadapi gitu kan. Jangan sekali kita memutuskan keputusan itu dengan
katakanlah mungkin dengan emosional gitu kan. Itu mungkin yang harus kita jadi perhatian oleh kita ketika kita harus mengambil keputusan yang kadang memang berdampak besar gitu kan. Besar bisa berdampak kepada individu atau juga kelompok setelah kita gitu. Yang mungkin lebih utama itu ajaran Jadi tidak boleh panik, yang boleh panik, tetap gitu tenang, ya, ya, itu. terus mempertimbangkan banyak hal ya Banyak Pak ya. hal ya. Luar biasa sekali Bapak. Ternyata pengalaman Bapak bisa menjadi inspirasi untuk saya nantinya. Mudah-mudahan, Ya. mudah-mudahan. Ya, terima kasih Bapak Ya, atas sama-sama, kesediaan sama-sama. waktunya. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, ya.